Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore atau malam nikah kita bisa uh, bertemu kembali melalui pengajian online virtual kita. Mudah-mudahan niat dan amaliyah tiang pulunggu sami menjadi catatan ridha Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan tercurahnya rahmat, ampunan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah pengajian, untuk pertemuan kali ini alhamdulillah insyaallah kita akan membahas tentang zikir dan doa yang sudah tiang share di laman WA. Ya, mudah-mudahan tiang pelunggu sami dapat membaca dan membukanya. Kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya setiap muslim, setiap kita memiliki wirid zikir yang kita dawamkan, yang kita istiqomahkan. Bahkan kemudian Al-Habib Zain bin Sumaid mengatakan terjadinya banyak kemelut, terjadinya banyak sekali cobaan, bahkan kemudian kalau kita bilang teguran dari sisi Allah Subhanahu wa taala baik secara pribadi maupun secara luas, itu diantara penyebabnya karena banyak orang tidak melazimkan, tidak membaca wirid atau tidak memiliki wirid yang dia biasa untuk membacanya. Nah, salah satu zikir dan doa yang terkenal sekali di dunia Islam oleh kaum muslimin yaitu Wiridul Latif namanya. Namanya Wiridul Latif. Wiridul Latif ini ada di banyak buku. Di buku Majmu' Syarif juga ada nih. Kalau kita download di mana-mana juga ada. Ini ditulis oleh Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau banyak menulis zikir dan doa termasuk Ratibul Haddad. Juga beliau menulis banyak sekali kitab yang dibaca oleh kaum muslimin. Nah, untuk itu zikir nike juga banyak ditulis ulama-ulama yang lain. Dan ini zikir ini minimal kita baca setiap pagi, karena zikir nike adalah kalau Wiridul Latif ini dibaca maka hampir seluruh zikir daripada Rasulullah SAW yang beliau ucapkan di pagi hari itu, yang beliau wiridkan di pagi hari itu, kita sudah mengamalkannya. Nah, makin nikah insya Allah kita akan bahas apa yang ditulis oleh Nabi, yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad nikah terkait dengan penegasan dalam hadis Nabi SAW tentang redaksi atau matan hadis yang matan zikir yang dicantumkan oleh beliau. Tujuannya apa? Supaya kita makin semangat untuk membacanya. Biasanya para ulama, ya, para santri atau orang-orang soleh membaca Wiridul Latif ini setelah selesai sholat subuh. Zikir setelah zikir-zikir yang lain, subhanallah, subhanallah dan sebagainya, itu biasanya membaca nikah. Dan faedahnya sangat banyak sekali, sangat banyak sekali faedah daripada zikir ini. Bukan hanya sebagai penjagaan, pemeliharaan, tapi juga siapa yang membiasakan zikir ini, insya Allah Allah akan meluaskan dan memudahkan rezekinya. Nah, nikah biasanya kalau kita disebutkan masalah rezeki, itu biasanya semangat. Biasanya semangat. Kenapa? Karena apa yang dituliskan atau yang
dicantumkan di dalam Wiridul Latif ini banyak sekali yang terkait tentang pertama penjagaan, ya, tentang pemeliharaan. Siapa yang membacanya maka Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya pada hari itu atau pada waktu itu. Siapa yang membacanya maka para malaikat akan membersamainya atau membacakan ampunan istighfar untuknya dan seterusnya. Banyak sekali fadilah-fadilah yang ada dalam zikir ini. Tiang harap, nggih, mudah-mudahan tiang pelunggu sami bisa istiqomah membacanya. Kalau kita baca, kalau pagi, yaitu semangat kita baca. Apalagi kita ajak semua anggota keluarga kita, nggih, kita baca bareng-bareng. Itu insya Allah ini barokah sekali. Jadi, siapapun yang membacanya, misalnya apalagi dibaca oleh satu keluarga setiap pagi, gitu, itu sangat barokah sekali. Dan banyak yang sudah membuktikannya. Gitu, gitu. Baik, hadirin hadirat jamaah pengajian, di dalam Wiridul Latif itu ada apa namanya? Tulisan yang pertama itu kalau kita membacanya di situ kan ada nafiaran hadiah Fatihah, ya, Fatihah untuk Rasulullah dan juga Shahibul Wirid. Nah, kita di situ membaca hadiah Fatihah. Baru kita memulai dan memulainya itu dengan membaca setelah Fatihah ada Qul Huwallah dan Muawwidzatain atau Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Tentang nikah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Qul Huwallahu Ahad wal Muawwidzatain hina tumsiya wa hina tusbih thalatha marrat takfika min kulli syai'. Itu di dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan siapa yang membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, okay? Apalagi kemudian sempurna 3 kali, maka dikatakan takfika min kulli syai'. Maka itu akan menjadi penjaga atau mencukupimu untuk seharian. Nah, jadi kalau kita baca pagi nike ya 3 kali, nah, nike takfika min kulli syai', itu sudah mencukupimu dari segala sesuatu pada hari itu. Nah, kenapa? Karena saking besarnya pahala membaca 3 surat ini, apalagi diulang-ulangi 3 kali. Dan orang yang membaca surat Al-Ikhlas, ya, orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan mengkhatamkan Al-Quran, fadilahnya, ya, fadilahnya. Maka 1 kali membaca suratul Ikhlas sama dengan suratul Quran, sepertiga Quran kita baca. Itu fadilahnya. Maka kalau nanti insya Allah nanti kita akan bahas fadilah surah Al-Ikhlas. Gitu. Bahwasanya orang yang nafiaran continue membaca suratul Ikhlas itu bisa menjadi penjaga dia baik di dunia maupun di akhirat atau di alam kubur. Bahkan kemudian ada di dalam zikir itu ada orang yang diberikan satu ijazah, ya, untuk membaca Qul huwallahu ahad itu 100.000 kali. 100.000 kali itu bisa dicicil mungkin sepanjang hidup itu kalau bisa sampai 100.000 itu sebagai penebus kita, ya, penebus kita daripada dosa-dosa kita dan juga sebagai penjaga kita ketika kita sudah masuk ke kubur. Nah, ini juga bisa dihadiahkan kepada orang tua kita, ya, kepada orang tua kita misalnya kita menghadiahkan bacaan suratul Ikhlas banyak 100.000. Nah, ini juga sangat mulia sekali, ya, sangat luar biasa. Nah, itu salah satu. Kemudian ada bacaan Qur Rabbi a'udzubika min habazati syayatin. Nah, itu adalah sebuah penjagaan, kalimat penjagaan di dalam Al-Quran yang bermakna Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala bentuk daya upaya syaitan atau segala bentuk daya upaya syaitan untuk menggoda, menggelincirkan kita atau menakut-nakuti kita. Maka orang yang baca a'udzubika min hamazati syayatin itu biasanya tenang hatinya
Bisa juga kita baca sebelum sholat nih kan ya, supaya tidak terjadi banyak was-was ya, banyak terjadi was-was, maka baca a'udzubika min hamazati syayatin. A'udzubika rabbi yahdurun. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini adalah bacaan daripada selanjutnya di dalam eh, doa wiridul latif ini. Kemudian apa yang disabdakan Nabi SAW bahwa orang yang membacanya itu akan dijaga ya daripada kejahatan setan ya, kejahatan setan sepanjang hari. Jadi kalau kita membacanya pagi 3 kali, insya Allah setan tidak berpengaruh dalam menggoda kita. Ya, ketika kita misalnya ingin melakukan maksiat, nah itu juga bisa dibaca. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehadiran mereka, yaitu para setan yang menggoda kita. Kemudian disebutkan bahwa di dalam kitab ya diriwayatkan oleh Ibnu Sunni an Muhammad bin Ibrahim an Abi radhiyallahu anhu qol, apa kata beliau? Beliau menghadap Rasulullah SAW di Sariyah, yang suatu peperangan. Fa'amarna an naqra idza amsayna asbahna. Maka Rasulullah memerintahkan kami untuk membaca bacaan ini pada pagi, pada itu ayat di surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ini adalah bacaan yang selanjutnya. Bacaan yang selanjutnya nike diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat untuk membacanya. Okay? Padahal itu dalam kondisi peperangan, ya, kondisi peperangan. Apalagi kemudian dibaca dalam kondisi damai, itu makin akan membawa kedamaian. Ya. Maka faqara'na faghodimna wasallamna. Setelah kami membaca, maka itu mencukupi kami dan juga menyelamatkan kami. Artinya, membaca ayat 115 surat Al-Mu'minun itu, jika seorang membacanya di pagi atau sore hari, itu menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga seseorang itu hatta kemudian di medan perang. Di medan perang. Apalagi kemudian ketika damai tidak ada apa-apa. Insya Allah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam Sunan Abi Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yusbiha, siapa yang membaca ketika subuh ya, wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha. Nah, itu apa katanya? Wa man qalahu hina yumsiya apa? Adraka ma fatahu fi yaumi. Maka dia akan mendapatkan sesuatu yang hilang. Ya. Apa yang hilang tercabut, baik itu berupa pahalanya maupun sesuatu yang bersifat materi. Entah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya. Yang apabila seorang membaca tasbih ini, jadi surat Ar-Rum ayat 17 dan 18 ini, maka kehilangan pahala seseorang seharian misalnya, atau semalaman, dia nggak tahajud, dia tidak baca Al-Quran, dia tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lain, maka orang yang membaca tasbih ini, itu akan diberikan pahala yang pernah hilang. Artinya tidak pernah dia sempat kerjakan. Ini bagi orang istiqomah maksudnya. Gitu. Orang istiqomah misalnya dia sering tahajud, ya, kemudian terlewat satu waktu tahajudnya dan membaca ayat ini, tasbih ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti daripada pahala-pahala yang
tercecer atau hilang itu. Demikian juga materi, materi barang yang hilang dan sebagainya. Tidak harus barang itu kembali dalam keadaan seperti semula, tapi Allah bisa menggantinya, gitu. Bisa menggantinya dalam bentuk lain, gitu, yang setara atau bahkan lebih baik daripada nilai barang yang hilang itu. Maka para hadirin hadirat lazimkan membaca wirid ini, gitu. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain tentang bacaan selanjutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqala hina yusbiha thalatha marrat. Siapa yang membaca ketika pagi subuh 3 kali a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa qara'a thalatha ayat min suratil Hasyr. Kemudian membaca 3 ayat surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini adalah surat atau ayat yang 3 ayat terakhir itu adalah ayat yang sangat luar biasa, gitu. Bahkan orang yang senantiasa membaca itu dia akan dijauhkan dari berbagai penyakit yang ganas, ya. Insya Allah akan dijaga dari berbagai macam petaka atau penyakit yang ganas atau yang bisa merenggut nyawanya. Nah, gitu. Maka lazimkan kita membaca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Okay? Termasuk surat Al-Hasyr ketika subuh atau pagi. Ketika membaca surat Al-Hasyr ini sebaiknya meletakkan tangan di atas kepala, okay? Di atas kepala nih, diletakkan tangan kita sampai selesai surat Al-Hasyr itu. Jadi 3 ayat surat Al-Hasyr yang terakhir itu kalau kita baca itu sebaiknya meletakkan tangan di atas kepala. Ada hadisnya musalsal, hadis musalsal tentang meletakkan meletakkan tangan di atas kepala ketika membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Nah, di antara faedahnya adalah orang yang membacanya, insya Allah Allah akan menjaga dia dari berbagai macam penyakit yang ganas, yang penyakit yang berbahaya, termasuk daripada petaka atau kecelakaan. Misalnya juga bisa jadi sudah ditakdirkan hari itu akan kecelakaan, orang ini membaca ayat ini, kemudian takdir itu dirubah. Kenapa? Karena doa orang itu. Takdir itu tidak terjadi, sehingga Allah ganti dengan tidak terjadi kecelakaan atau Allah hapus, ya. Sehingga takdir itu ada yang terhapus. Kenapa? Karena doa seorang hamba. Maka disebutkan dalam banyak pengendika para ulama bahwa ketika kita mendapatkan musibah atau bala, bencana, itu jangan salahkan, ya, jangan salahkan macam-macam. Mungkin ini. Itu salahkan diri sendiri. Yang disalahkan diri sendiri itu adalah diantaranya mungkin kita tidak pernah melazimkan membaca doa, terutama ayat-ayat perlindungan, ayat-ayat perlindungan. Kemudian selanjutnya disebutkan faman qara'a hina khafa, ya, siapa yang membaca ayat ini, ya, ketika dia takut, ya, itu salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika nazil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Madarrata. Maka orang yang membaca 2 ayat ini, insya Allah tidak akan memudaratkan apapun kepadanya. Hatta kemudian dengan bisa daripada hewan berbisa. Jadi salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika nazil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Itu dibaca, kalau kita sering membaca ini, itu tidak memudaratkan kepada kita kalau kita bersentuhan dengan binatang-binatang yang berbisa. Tiang Pulung Usami tidak akan jauh dari mara bahaya setiap saat. Karena ada tengeru, ada ular, macam-macam, atau ada napiaran lipan, nara geti dan sebagainya. Itu bagi orang yang membacanya, insya Allah Allah tidak akan memberikan pengaruh kepada bisa daripada hewan yang menyengatnya.
Walaupun misalnya terjadi kita disengat kemudian kesakitan, nanti bisanya itu tidak akan berpengaruh kepada seseorang yang sudah membaca ayat ini. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang dibacakan tadi. Kemudian warawaina fi sahih Muslim, kemudian apa? Diriwayatkan dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun in Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dia berkata, ya Rasulullah, ma laqaitu min aqrab la ghatni al-bariha. Saya semalam disengat oleh kalajengking, sehingga kemudian lamun bahasa rensing ya napiaran dengan sa te lelet si tengerubu sakit lalu Indonesia sampai 2-3 hari atau berminggu-minggu dia merasakan sakit, nyeri. Itu kemudian qala amalau qulta hina amsayta, kenapa kamu tidak membaca, atau seandainya kamu membaca ini pada sore harinya, itu insya Allah tidak akan kamu terkena. Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jika biasa kita baca nggih dalam tapi ya dalam hizib itu juga ada dituliskan. Nah, itu lazimkan kita baca setiap pagi sore. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Nah, jika disebutkan di sini, jika kamu baca kata Rasulullah, maka tidak akan berpengaruh sengatan kalajengking itu kepadamu. Atau kalajengking itu tidak jadi menyengat kita. Lam tadurroka, tidak akan pernah membahayakanmu. Ya, kalau Muslim muttasilan bi hadithi Khawlah. Jadi disebutkan dalam Muslim dalam hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, nikah tentang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Juga ada hadisnya yang sangat luar biasa tentang bacaan nikah. Maka bacaan nikah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, nikah tidak boleh kita lupa, nggih. Walaupun Nabi jamaah bini dalam keadaan datang bulan, itu boleh dibaca. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk napiaran, penjagaan kita kepada Allah, doa. Jadi tidak termasuk ayat Al-Quran. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang lain tentang doa berikutnya. Warawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata dalam riwayat yang disampaikan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan, qala Rasulullah SAW berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin yaqulu fi sabahin, tidaklah seseorang hamba membaca setiap pagi itu kulla yaumin wa masa'in, setiap hari dan setiap pagi itu, kulla lailatin juga setiap malam, Nabi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'ul alim 3 marrat lam yadurruhu syai'un. Siapa yang membaca ini ketiga kali pagi dan sorenya, maka tidak ada satu apapun yang bisa membahayakan dia. Nah, ini jaminan yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi dua doa nikah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'ul alim nikah, hendaknya tidak boleh kita lupa nikah. Setiap pagi sore nikah wajib kita baca. Jadi pesankan kepada anak cucu kita, kepada istri kita, kepada suami kita, pada anak-anak kita terutama, yaitu dibaca apabila perlu, misalnya naik mobil, naik motor, nikah dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'un alim. Atau kita memasuki tempat-tempat yang angker nih kan, baca juga, atau kita kemanapun nih kan. Nah, itu sebaiknya dibaca. Kalau kita misalnya keluar rumah juga boleh dibaca nih kan. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Berkata Imam Tirmidzi bahwa hadis ini adalah derajatnya hasan sahih. Jadi bahkan disebutkan lam tusibhu fujaatun bala, tidak akan terkena musibah bagi dia yang bala yang tiba-tiba datang. Jadi orang yang sering membaca
istiqomah membaca dua doa nih ke a'udzu bikalimatillahi tammat dengan bismillahirrahmanirrahim, itu insya Allah tidak akan mendapatkan musibah secara tiba-tiba. Ya, musibah secara tiba-tiba nih ke, ya, misalnya kecelakaan nih ke, nggih, atau pergi mancing tiba-tiba ada tsunami, nih ke, atau dan sebagainya, banyak sekali yang terjadi musibah tiba-tiba. Itu kalau Allah, kalau kita, kalau kita istiqomah membaca dua napiaran doa nih ke, Allah akan menjaga seseorang daripada musibah yang terjadi tiba-tiba. Nah, termasuk ini sudah dicantumkan di dalam Wiridul Latif nih. Maka jangan sampai kita tinggalkan Wiridul Latif ini setiap hari. Jadi berkah sekali doa nih. Doa-doa ini berkah sekali. Yang sarankan yang penggosami ajak keluarga kalau pagi nih ya, sebelum mereka berangkat sekolah, kita beraktivitas setelah sholat subuh, itu kita baca bareng-bareng, dibagikan, dibagikan satu-satu. Lama-lama hafal, enggak. Kalau kita setiap hari membacanya, ya hafal semua. Jadi misalnya kita dalam keadaan perjalanan, ya tidak perlu kemudian kita melihat napiaran, melihat teks. Ya, kita baca jadi dalam mobil atau di atas motor nih kan, bisa kita baca. Asalkan di pagi itu kita zikir, ada zikir yang kita istiqomahkan. Nah, di Wiridul Latif ini adalah sudah merangkum semua bentuk anjuran Rasulullah SAW untuk membaca doa ini itu setiap hari. Nah, sudah kita lanjutkan. Man qala idza asbaha Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin fa'atmim ni'mataka 'alayya wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah thalatha marrat idza asbaha amsa kana haqqan 'ala Allah an yatimma 'alayhi. Maka kalau orang yang membacanya, ya, membaca ini Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin, itu kata Rasulullah SAW, orang itu karena haqqan Allah yatima'an, maka Allah akan menyempurnakan, ya, secara pasti, Allah akan menyempurnakan segala bentuk daripada kekurangan dia. Ya. Jadi penting sekali kita membaca nikah sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna asbatu minka fi ni'matin, ya Allah, aku ada di pagi hari ini karena nikmatmu. Wa afiatin, aku dalam keadaan sehat walafiat. Wasrin, dalam penjagaanmu. Maka nikah bentuk napiaran, bentuk daripada pengakuan kita. Dan setiap pengakuan kita yang tulus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang mendengarkan pengakuan seorang hamba. Makanya nanti akan disebutkan juga tentang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu adalah penghulu daripada seluruh macam istighfar. Jadi sebaik-baik istighfar itu, yang paling bagus, rajanya istighfar itu adalah Sayyidul Istighfar, yang insya Allah nanti sudah disebutkan di sini. Kenapa di situ? Karena di situ pengakuan, pengakuan. Orang yang mengaku tentang dosanya, mengaku tentang kesalahannya, kemudian mengaku banyak sekali nikmat Allah yang dia dapatkan, itu adalah bentuk istighfar yang paling sempurna. Maka di sini dalam redaksi yang diajarkan Rasulullah SAW, kalau kita pagi itu asbahtu lillah atau asbahtu minka fi ni'matin, aku di pagi hari ini senantiasa dalam keadaan nikmat darimu, dan seterusnya. Itu Allah sangat senang sekali dengan pujian atau kata-kata seorang hamba yang mengaku tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepadanya. Oke. Kemudian selanjutnya an Muhammad bin Nadhr, sebutkan oleh Muhammad an-Nadhr, qala Adam, sebutkan bahwa Nabi Adam, ya Rabbi syaghalatni bi kasbi yadi. Sebutkan, wahai Tuhanku, kata Nabi Adam, aku disibukkan oleh pekerjaan. Jadi setelah Nabi Adam turun ke dunia ini, maka beliau harus bekerja. Bekerja untuk bisa makan, bekerja baru dapat memenuhi kebutuhan fisiknya. Sementara beliau dalam surga dulu, masa di surga dulu, beliau mendapatkan semuanya secara gratis, ya, secara gratis, dan semuanya nikmat. Nah, setelah beliau diturunkan ke dunia, ke bumi ini, harus bekerja
untuk mendapatkan semuanya. Maka fa'allamani syai'an, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam itu yang kemudian menunjukkan di situ kata atau kalimat ini ke majami'ul hamd. Itu adalah mengumpulkan segala bentuk pujian, wa tasbih dan juga tasbih. Sehingga kita sibuk ini kan ya. Kita sibuk bekerja sehingga tidak banyak tidak banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan napiaran kalimat ini. Napi kalimat itu ya Adam idza asbahta faqul thalathan wa idza amsayta faqul thalathan. Wahai Adam, dikatakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam, kalau kamu pagi hari dan sore hari itu bacalah kalimat ini 3 kali. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, ini kan nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jika bentuk napi? Bentuk hamdalah, pujian, ya redaksi pujian yang sangat komplit. Ya, makanya kalau doa-doa nih itu yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maka kalimat ini sehendaknya kita baca setiap pagi sore ini kan nggih. Napi? Karena redaksi atau kalimat nike bacaannya sangat komplit. Untuk apa? Untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembarangan gitu. Nike walaupun pendek redaksi kalimat nike itu sangat luar biasa penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu jangan sampai kita lewatkan membaca ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Bahkan kemudian disebutkan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Itu tambahannya. Tapi bacaan sampai wa yukafi'u mazidah. Nah, okay. Kemudian disebutkan bahwasanya siapa yang baca redaksi daripada kalimat nike itu sudah dinilai orang yang banyak membaca tahmid dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat deh bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada pekerjaannya bertasbih saja kerjanya. Nggih, subhanallah, mentasbihkan Allah. Ada yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjanya cuma memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu saja yang menjadi pekerjaannya. Nah, ketika seseorang membaca 3 kali, maka fadilahnya itu sudah tercatat menjadi orang yang telah mentasbihkan dan mentahmidkan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nggih. Fadilah yang Allah berikan kepada umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacaan selanjutnya adalah itu bacaan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu bentuk apa? Kana haqqan Allah yurdiyahu. Siapa yang baca kalimat ini ke raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, itu benar-benar dia telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini penting sekali, tiap Rasul sering ulang-ulangi. Sebagai bentuk apa? Pengakuan kita, syahadat kita. Raditu billahi robba. Bahkan orang yang baru masuk Islam itu dibacakan gitu. Raditu billahi robba bil Islam dinas. Dan juga orang yang meninggal dunia itu di napiaran, di talqin itu kan juga dibaca itu. Wa qul raditu billahi robba bil Islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi tiang pelunggu sami kalimat nikah sangat penting untuk tiang pelunggu sami ulang-ulangi pagi dan sore. Dan itu kita maknakan raditu billahi robba, aku ridha wa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku. Raditu billahi robba bil Islam dina, dan aku juga ridha Islam sebagai agamaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulullah, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabiku dan rasul. Jadi
Jadi pengakuan kita, kesaksian kita tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi redaksinya sangat pendek sekali, bahkan sejak kita sekolah dulu, masih SD itu dibaca nih kan. Raditu billahi rabba bil islam dijina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ini kalimat yang sangat tinggi sekali maknanya. Nah, kemudian ini sebelum yang terakhir nih saya kira yang kira udah cukup nih bahwa membaca amantu billahil azim wa kafartu bil jibat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Idza asbahta thalatha marrat, idza amsayta thalatha marrat. Itu bagi orang yang membaca nike bahwasanya orang yang baca amantu billahil azim wa kafartu bil jibat taghut itu sebagai bentuk dia pengakuan kelanjutan setelah dia bersyahadat. Ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengingkari segala bentuk nabi, segala bentuk pengaruh kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kafartu bil jibat taghut. Jadi kita kufur terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi orang yang membacanya, Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari pengaruh jin. Okay? Pengaruh jin. Nah, jika juga bisa tiang menunggu sami baca. Siapa yang masuk kebun, masuk hutan, masuk rumah napiaran, rumah yang masih kosong, baca nikah. Amantu billahil azim wa kafartu bil jiwa taghut wa samsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Nikah bacanya. Jadi orang yang baca nikah 3 kali pagi dan sore, insya Allah Allah akan menjaga dari gangguan jin, gangguan jin. Jadi perlu tiang sami ajak ya, anggota keluarga untuk melazimkan dan membiasakan membaca zikir nikah. Sampunika yang bisa tiang sampaikan, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan daripada zikir nikah di pengajian berikutnya. Nah, nikah yang penting tiang sudah share bacaannya. Kalau kita baca nikah dari awal sampai akhir itu cuma butuh 10 menit sampai 15 menit itu paling lama. Paling 10 menit, 7 menit udah selesai. Nah, dulu waktu masih napiaran bersama para santri tiang setiap pagi nika selalu membacanya tiap pagi nika tiang ngajak tuh banyak sekali santri-santri itu supaya mereka setiap pagi itu membacanya dan orang yang membacanya itu biasanya makmur makmur jarang orang yang melazimkan zikir wiridul latif ini menjadi orang yang tidak makmur biasanya makmur itu ya, coba nih terus saja dilazimkan tiap hari tiap pagi itu baca wiridul latif ini jadi maknanya sangat luas sekali. Insya Allah nanti kita akan maknakan satu persatu supaya tiang pelunggu sami lebih napiaran, lebih semangat lagi untuk membacanya. Dan sebagian besar daripada zikir ini sudah ada di hizib. Tapi kan hizib terlalu panjang nih, kan? Namanya wiridul latif itu wirid yang sangat ringkas. Wiridul latif itu wirid sangat ringkas dan zikir nike kalau kita membaca wiridul latif itu semua anjuran dan perintah di sini Rasulullah SAW untuk membaca zikir setiap pagi itu sudah kita laksanakan. Di semua bentuk zikir Nabi yang pagi-pagi itu di sini sudah termaktub. Dan itu kalau kita baca, paling butuh waktu 10 menit. Nah, jadi siapa yang menginginkan kedamaian, ketentraman, kemakmuran, nah, bacalah wiridul latif setiap hari, setiap pagi atau setiap sore. Kalau tidak bisa setiap pagi dan sore, minimal setiap pagi. Sampunika yang bisa yang sampaikan mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keteguhan iman dan takwa, memberikan kepada kita semua semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW dan berkat kita menghadiri pengajian dan terus kita bersemangat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmat taufik hidayahnya kepada kita keluarga kita dan seluruh keluarga kita sudah meninggal dunia Allah ampuni dan berikan tempat di raudhah min riyadil jannah amin ya rabbal alamin la hadaniya wa la kulmatin salihah wa la hudud nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حصن نفسي وإياكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودافعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf, hadanallah wa yakum ajma'in. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.